Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel. Pada kesempatan siang ini pemirsa, saya mau buat takjil nih. Karena ini kan di hari bulan suci Ramadan yang memasuki keempat kayaknya ya, hari keempat. Nah, pada hari keempat ini saya akan membuat takjil, yaitu bubur Banten ala Betawi, bubur Banten asli Betawi ala TKW Hongkong. Nah, di sini saya sudah ini nasi ya pemirsa, udah saya ulek halus ini. Jadi ini mau saya campurkan dengan ini tepung tepung beras. Jadi bubur Banten itu berbahan dasar tepung beras ya. Nah, ini tepung berasnya saya masukin, saya campur bersama nasi yang dihaluskan itu ya. Lalu ada juga tepung tapioka ya, tepung sagu ya. Ini kita kasih, tadi kan tepung berasnya itu semangkuk ya. Nah, kalau ini cukup dia setengah mangkok aja. Nah, gitu ya. Nah, di sini lalu kita kasih juga garam. Nah, kita kasih sedikit garam lah ya. Nah, lalu kita akan kasih sedikit demi sedikit itu air ya. Kita adonin jadinya sedikit demi sedikit air ya, kira-kira aja ya teman-teman pemirsa. Ini kita mau adonin. Kita kasih air sedikit demi sedikit. Ini untuk ngulaninnya ini kurang kuat, jadi saya mau ganti. Nah, pakai ini agak bertenaga ininya. Nah, kita terus masih belum tercampur dengan baik ya. Mungkin kita kasih lagi air sedikit. Jadi airnya itu teman-teman pemirsa dikira-kira aja gitu. Kalau dia tidak lembek juga tidak terlalu keras. Nah, seperti ini. Karena di situ kan dia sudah ada nasi yang kita ulek itu, jadi bisa cepat melikatkan gitu loh si adonan. Nah, kan dia cepat karena ada campuran nasinya gitu. Nah, kan dia cepat likat gitu. Nah, kayaknya ini udah cukup lah adonannya ini.
sebenarnya dia ada cetakan semacam bolong-bolong begitu, tapi saya tidak punya nih. Saya tadi udah pergi ke toko tempat kue-kue, tapi saya tidak menemukan, adanya itu kecil sekali gitu. Nah kayaknya ini udah bisa lah untuk di adonin. Coba kita pegang dulu. Nanti kan dia kita pakai cara begini aja. Nah pakai cara gini aja kita masak jadinya seperti itu. Agak lengket ya. Nah teman-teman, inilah proses pembuatan bubur sumsum ini. Biasanya dia harus pakai seperti ada osogan gitu namanya ya, diosok gitu. Jadi osogannya ditaruh di atas panci itu, jadi langsung dimasak gitu. Tapi dikarenakan saya di sini tidak ada, jadi cukup aja saya pelintir begini, lalu saya masak. Untuk menghindari lengket tangan, kita kasih sedikit tepung terigu, tepung beras ya, untuk di tangannya biar nggak lengket. Nah jadi kita gini-gini aja. Nah kita ceburin gitu, kita pelintir karena memang bubur sumsum itu ala Betawi itu dia bentuknya itu nggak karuan gitu. Kadang ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, jadi bermacam-macam lah. Nah jadi ya begitu, karena kan memang diosok gitu, ada namanya osok, namanya diosok gitu kalau orang Betawi bilang. Nah karena kan saya nggak ada ya, saya berpikir aja lah, saya pakai tangan, saya pelintir supaya nggak lengket. Kita ini tangan kita balurin tepung beras biar nggak lengket, lalu kita gini-gini, sudah kita masak gitu. Nah kita gini-gini aja, karena memang bubur sumsum itu berantakan gitu ininya. Maksudnya tuh berantakan tuh bentuknya itu nggak mesti lah ya, nggak mesti harus panjang-panjang, pendek-pendek, gemuk-gemuk, kurus-kurus, nggak mesti begitu. Jadi natural aja gitu. Nah ini udah mau selesai ini. Nah kita gini aja, simple lah, cubit-cubit, pelintir lalu cebur-ceburin seperti itu. Nah cubit-cubit, pelintir dicubit, dipelintir, ceburin, cubit, dipelintir, diceburin. Ini takjil, ini makanan khas saya itu sejak saya berumur berapa ya, remaja lah, saya suka sekali ini. Nggak remaja kayaknya, dari anak-anak saya suka bubur ini lah. Ini memang bubur khasnya orang Betawi. Nah lihat, kita gini-gini aja, pokoknya terserah lah. Nah yang penting dia berbentuk gitu ya. Kadang ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah seperti itu. Ini udah tinggal sedikit. Nah kita masukin aja. Nah jadi kalau lengket memang kalau nggak tangan kita balurin tepung berasnya itu, lengket tangan kita. Nah oke, sudah selesai, finish. Nah oke, selesai.
Dan ini hasilnya tadi ya, ini hasilnya ini yang sudah dimasak. Nah seperti inilah bentuknya. Nanti kita akan masak dengan gula. Oke, ikuti terus ya. Nah inilah teman-teman pemirsa si bubur Bantennya itu. Nah ini tapi ini gulanya mungkin kurang terlalu hitam kali ya. Nah seperti ini tuh bubur Banten itu begini. Nanti tinggal kita makannya itu kita kasih santan di atasnya gitu ya pemirsa. Tunggu nanti saya penyajiannya. Ini sudah matang, ini sudah wangi harum. Nah